ya, ini deal di interest ya, sebesar contoh 5% ya, selama misal 1 tahun. Berarti ya temen lu ini dikompensasi ya untuk dapetin untuk pinjemin lu 100 juta, dia dapat uang 5 juta. Cuma dengan pinjemin lu aja ya, uang 100 juta ini dia dapat uang 5 juta gitu. Nah, masalahnya ini kan dalam bentuk kita sebut individu yang gue baru share sebelah sini. Nah, selain dari kalian yang individu yang pengen bikin bisnis atau misal lu ada utang lu butuh pinjam gitu ya, semuanya itu berlaku. Semuanya itu ada yang namanya itu interest dan ada yang namanya itu opportunity cost. Karena semua resource itu limited sifatnya. Nah, selain dari kalian ya, per orang gitu ya, perusahaan itu juga pinjam uang. Dan dalam video ini gue bakal jelasin. Nah, selain dari perusahaan yang lebih ekstrim yang pinjam uang sampai sekarang, yang sampai utangnya itu paling besar, itu siapa? Itu government atau negara. Dalam video ini kita bakal pakai contoh yaitu US government. Nah, government ya, ini mendapatkan uang dari yang namanya itu tax, ya, pajak gitu. Nah, tapi seringkali ya, spending mereka ini jauh lebih besar daripada tax mereka. Ya, jadi misal tax mereka yang mereka dapetin dari individu gitu ya, mereka collect dan sebagainya, itu misal mereka dapat $100 contohnya. Tapi spending government itu contohnya itu $110. Berarti ada selisih kurang lebih $10. Nah, sebelah sini selisihnya ini kita sebut sebagai budget deficit. Nah, biasanya ya government ya ini melakukan spending ini nggak untuk hal-hal bodoh ya, bukan untuk ngelakuin apa-apa ya, bukan untuk pribadi atau bukan untuk gaji presiden tinggi-tinggi gitu ya. Tapi government ini ngelakuin spending untuk produktivitas dari warganya. Jadi misal ya government ini spend buat bikin jalan tol yang bagus gitu ya, buat bikin infrastruktur negara, buat bikin aplikasi atau buat bikin apapun itu gitu ya, yang meningkatkan dari produktivitas warga-warganya. Tujuan mereka ningkatin produktivitas ini apa? Tujuan dari mereka spending ini apa? Untuk biar mereka itu atau warganya dalam suatu negara ya, ini bisa bayar tax lebih banyak. Ujung-ujungnya ya, harapannya ya, nggak ada yang namanya itu budget deficit lagi. Tax yang bisa dibayar itu pas dengan spending atau bahkan lebih gitu ya. Jadi nggak 110, 120 gitu. Jadi udah bukan budget deficit lagi. Nah, tapi kalau kalian cek ya, terakhir kali US itu melakukan nggak budget deficit. Jadi US itu udah budget deficit sejak 2001. Ya, sejak dari itu, US itu spend lebih daripada pajak yang mereka dapetin. Jadi mereka either spend buat perang gitu ya, buat military gitu ya, buat defense negara, buat bikin infrastruktur, ya jalan tol dan sebagainya. Sejak 2001, mereka itu udah defisit terus. Nah, uangnya itu dari mana? Pertanyaannya. Ya, makanya kita lihat US itu punya utang yang sangat-sangat banyak. US, the government, ya ini issue suatu produk, namanya itu bonds. Alias government bonds. Nah, government bonds ini basically kayak produk. Nah, produk ini ada 3 isinya. Jadi anggap harga produknya itu $100 ya, returnnya yaitu 5%, terus